Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Di video sebelumnya kita sudah jalan-jalan ke kota Moskow, negara Rusia. Kalian bisa lihat di sini. Nah, oke. Dan sekarang teman-teman, saya ajak kalian ke kota berikutnya, yaitu Saint Petersburg. Nah, teman-teman, untuk diketahui, kota ini pernah menjadi ibu kota negara Rusia dari tahun 1713 hingga di tahun 1918. Dan kota ini juga dijuluki The Window into Europe. Kebayang nggak seperti apa indahnya kota ini? Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung meluncur ke kota Saint Petersburg. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju kota Saint Petersburg. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق ինչպես ես سلام علیکم نجسان Gámaz Csabat, Rogor Zandebit. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Merhaba nasılsın Bonjour comment allez-vous Bienvenue Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Saint Petersburg. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya coba ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasinya. Kota Saint Petersburg berada di sisi utara benua Eropa dengan populasinya sebesar 5.400.000 jiwa menurut sensus di tahun 2018. Dan luas kota ini mencapai 1.439 km persegi. Mengenai sejarah kota Saint Petersburg, kota ini didirikan oleh Tsar Peter the Great atau Tsar Peter I pada tanggal 27 Mei 1703 di situs benteng Swedia yang berhasil direbut beliau. Dan kemudian kota ini dinamai sesuai nama Rasul Santo Petrus. Saint Petersburg secara historis dan budaya mempunyai keterkaitan dengan kelahiran Kekaisaran Rusia dan masuknya Rusia ke dalam sejarah modern sebagai kekuatan besar di benua Eropa. Kota ini menjadi ibu kota Kekaisaran Rusia menggantikan kota Moskow sejak tahun 1713 hingga tahun 1918. Tsar Peter the Great awalnya menamakannya Sankt Petersburg dalam bahasa Belanda dan kemudian ejanya distandarisasi sebagai Saint Petersburg di bawah pengaruh Jerman tanpa ada huruf S di antara huruf Peter dan Burg. Pada tanggal 1 September 1914, setelah pecahnya Perang Dunia ke-1, pemerintah kekaisaran mengganti nama kota Sankt Petersburg menjadi kota Petrograd yang berarti kota Peter untuk menghapus kata-kata Jerman Sankt dan Burg. Pada bulan September dan Oktober tahun 1917, pasukan Jerman menyerbu wilayah Kepulauan Barat Estonia dan mengancam kota Petrograd. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Maret 1918, Soviet memutuskan memindahkan pemerintahannya ke kota Moskow untuk menjauhkan kota pemerintahannya dari pertikaian yang sedang terjadi. Pada tanggal 26 Januari 1924, 5 hari setelah kematian Vladimir Lenin, nama Petrograd diubah menjadi kota Leningrad yang artinya kota Lenin. Dan pada tanggal 6 September 1991, nama aslinya Saint Petersburg dikembalikan melalui referendum seluruh kota. Sekarang di dalam bahasa Inggris, kota ini juga dikenal sebagai Saint Petersburg. Ada huruf S di antara Peter dan Burg. Sedangkan penduduk lokal lebih sering menyebut kota ini dengan sebutan singkatnya Peter. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mulai jalan-jalan di kota Saint Petersburg. Objek apa saja yang ada di sana? Langsung kita mulai dengan objek pertama, namanya Hermitage Museum. Museum Hermitage adalah museum seni dan budaya terbesar di Rusia dan nomor 2 terbesar di dunia setelah Museum Louvre di kota Paris. Menurut ukuran luas galerinya, Museum Hermitage ini dibuka untuk umum pertama kali di tahun 1852. Sejarah museum ini dimulai pada tahun 1764 ketika Ratu Catherine the Great memulai koleksinya dengan membeli lebih dari 225 lukisan dari seorang pedagang seni yang sangat terkenal pada masa itu, Johann Ernst Grotowski. Kemudian disusul dengan pembelian besar-besaran lukisan dari seniman besar asal Flemish dan Belanda seperti Dick van Baveren, Hendrik van Balen, Rembrandt, Rubens, Jacob Jordaens, Hendrik Goltzius, Frans Hals,
Jan Steen, dan Gerrit van Honthorst yang menjadi dasar dan awal dari koleksi-koleksi di Museum Hermitage saat ini. Nama Hermitage kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pertapaan. Cukup terdengar aneh ya. Bagaimana awal kisahnya sehingga tempat ini bisa diberi nama pertapaan? Kata pertapaan berasal dari bahasa Prancis yaitu hermit atau bahasa Latin eremita yang berarti orang yang hidup sendiri. Gedung Hermitage ini bersifat sangat eksklusif dan menjadi kediaman resmi Tsar Rusia, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang diizinkan masuk ke dalam gedung ini. Keeksklusifan inilah yang menjadi awal tujuan pemberian nama Hermitage untuk gedung ini. Sekarang, gedung Hermitage ini sudah berubah menjadi sebuah kompleks museum yang sangat besar, terdiri dari 6 gedung, yaitu Small Hermitage, Old Hermitage, New Hermitage, Hermitage Theater, Winter Palace yang dahulunya menjadi tempat tinggal kaisar dan keluarganya, dan General Staff Building yang berada di Palace Square. Koleksi museum ini diperkirakan mencapai sekitar 3 juta karya seni berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang kalau diukur bisa mencapai 20 km. Saking luasnya, jika seseorang pengunjung menghabiskan 1 menit untuk setiap koleksi dan kembali ke Hermitage setiap hari selama 8 jam berikutnya, ia membutuhkan waktu 10 tahun untuk melihat semua koleksi yang ada. Itulah gambaran betapa luasnya museum ini. So teman-teman, bisa dibayangkan kalau kunjungan tur ke museum ini yang biasanya hanya sekitar 2 hingga 4 jam saja, hampir dapat dikatakan kita hanya dapat melihat secuil koleksi karya seni di sini. Nah, kira-kira apa saja koleksinya? Yuk kita lihat sama-sama. Di museum ini kita bisa melihat koleksi barang-barang antik seperti patung dan ukiran dari masa Mesir kuno. Koleksi-koleksi ini tersimpan di aula besar di lantai dasar di sayap timur Winter Palace. Kemudian ada koleksi barang antik klasik. Koleksi-koleksi ini menempati sebagian besar lantai dasar di bangunan Old Hermitage dan New Hermitage. Koleksinya seperti artefak Yunani dari abad ke-5 sebelum Masehi, antara lain tembikar Yunani kuno, barang-barang dari kota-kota Yunani di koloni Yunani Pontik Utara, patung dan perhiasan Helenistik, kemudian patung-patung marmer dan perunggu dari zaman Romawi dari abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Selanjutnya, koleksi seni prasejarah. Koleksi-koleksi ini berada di lantai dasar di sayap barat Winter Palace. Terdapat koleksi-koleksi prasejarah artefak dari kawasan Kaukasus dan artefak prasejarah dari zaman Paleolitik hingga zaman besi yang digali di seluruh wilayah Rusia. Lanjut lagi ke koleksi perhiasan dan seni dekoratif. Koleksi-koleksi ini berada di 4 ruangan kecil, lantai dasar di bangunan New Hermitage, menampilkan koleksi-koleksi perhiasan barat dari abad ke-4 sebelum Masehi hingga awal abad ke-20 Masehi. Selanjutnya kita coba lihat koleksi lukisan. Nah, tempat ini berada di lantai 1 New Hermitage yang berisikan 3 ruangan besar. Di sini tersimpan koleksi-koleksi lukisan dari pelukis besar dunia seperti Michelangelo, El Greco, Rembrandt, Louis Tristan, Francisco de Zurbarán, Alonso Cano, Jose de Ribera, Goya, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi karya-karya seni lainnya yang tersimpan di museum ini yang tidak mungkin kita kunjungi dalam waktu yang singkat. Dari Hermitage Museum kurang lebih 2 km saja kita naik kendaraan, lanjut lagi ke objek berikutnya namanya St. Peter and St. Paul Fortress. Dan inilah cikal bakal dari kota St. Petersburg. Lokasi ini bermula sebagai wilayah dari pasukan Swedia yang berhasil direbut oleh Tsar Peter yang Agung semasa Perang Besar Utara. Dan pada tanggal 27 Mei 1703 berdirilah kota ini yang dinamai sesuai nama Rasul Santo Petrus. Sejak sekitar tahun 1720, benteng ini juga berfungsi sebagai basis garnison kota dan juga sebagai penjara bagi para tahanan politik hingga awal tahun 1920-an. Dan sejak tahun 1924 telah berubah fungsi sebagai museum. Di benteng ini terdapat Katedral St. Peter and St. Paul yang dibangun pada tahun 1712 hingga tahun 1733 dan memiliki menara lonceng setinggi 122,5 meter. Kubahnya berupa malaikat berlapis emas. Di dalam katedral ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari semua Tsar Rusia dari dinasti Romanov,
mulai dari Tsar Peter I atau Peter yang Agung hingga Kaisar terakhir Nicholas II dan keluarganya. Ada sebuah tradisi unik dari sejak zaman Kaisar Peter I, yaitu setiap pukul 12 siang akan ada sebuah tembakan atau dentuman meriam kosong yang ditembakkan dari benteng ini. Pada zaman dahulu, tujuannya untuk mengumumkan dimulai dan selesainya waktu kerja, memperingatkan warga setempat tentang banjir, dan menandai peristiwa penting negara atau hal-hal lainnya yang bersifat urgent. Antara tahun 1873 hingga tahun 1934, meriam ditembakkan pada siang hari agar para warga dapat menyelesaikan jam tangan mereka. Kemudian tradisi ini sempat terhenti dan diadakan kembali pada tahun 1957 saat perayaan ulang tahun ke-250 kota ini. Berikutnya kita kunjungi sebuah gereja yang sangat bersejarah, yaitu Church of the Savior on Spilled Blood atau gereja juru selamat yang menumpahkan darah. Kita langsung saja ke sana. Gereja ini dibangun di antara tahun 1883 hingga tahun 1907 di lokasi di mana Kaisar Alexander II terbunuh oleh orang-orang dari politik nihilis pada bulan Maret 1881. Gereja ini didanai oleh keluarga Kekaisaran Romanov dan para donatur swasta untuk menghormati Kaisar Alexander II, dan akhiran on spilled blood mengacu pada pembunuhannya. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tanggal 13 Maret 1881 saat kereta kuda Kaisar Alexander II melewati tanggul. Sebuah granat dilemparkan oleh seorang pelaku anarkis dan meledak. Beliau terguncang tapi tidak terluka. Kemudian beliau bukannya segera pergi, namun turun dari kereta kuda untuk mengamati dan mencari tahu sang pelaku. Tiba-tiba pelaku kedua muncul mengambil kesempatan untuk melempar bom yang kedua, membunuh dirinya sendiri dan melukai Kaisar dengan kondisi yang sangat parah. Sang Kaisar mengalami pendarahan yang hebat, lalu dibawa kembali ke Winter Palace. Namun setibanya di istana, beberapa jam kemudian beliau wafat. Secara arsitektural, gereja ini berbeda dari gaya bangunan-bangunan yang ada di kota Saint Petersburg yang umumnya didominasi oleh gaya barok dan neoklasik. Sedangkan gereja ini bergaya arsitektura Rusia dari abad pertengahan dalam semangat nasionalisme romantik. Salah satunya kemiripannya dengan Katedral San Basil di kota Moskow. Gereja ini sungguh luar biasa indah, terutama bagian internalnya yang seluruhnya dibalut dengan ukiran mosaik yang luasnya mencapai 7.500 meter persegi. Diperkirakan pembangunan gereja ini akhirnya menghabiskan biaya lebih dari 4,6 juta rubel pada masa itu. Berikutnya kita kunjungi sebuah gereja yang sangat megah, namanya Katedral St. Isaac, di mana gereja ini dibangun di tahun 1786 hingga di tahun 1858 oleh Kaisar Alexander I. Nama katedral ini diambil dari nama seorang kudus, yaitu St. Isaac dari Dalmatian. Beliau adalah pendiri biara Dalmatian di kota Konstantinopel yang wafat di tahun 383 Masehi. Beliau menjadi santo pelindung Kaisar Peter yang Agung. Katedral ini terlihat sangat megah bergaya neoklasik dengan sebuah kubah besar nan megah setinggi 101,5 meter dan berlapis emas. Fasad katedral ini didekorasi dengan pahatan dan kolom-kolomnya bergranit merah utuh. Pintu utamanya terbuat dari perunggu, dihiasi ukiran relief yang dibuat seorang seniman Italia, Ivan Vitali, yang mengadopsi pintu Baptistery of Saint John yang ada di kota tua Florence, Italia. Di bawah puncak kubah besarnya terdapat patung merpati putih yang melambangkan Roh Kudus. Sebuah jendela kaca besar berwarna cerah menggambarkan Kristus yang telah bangkit yang berada di dalam altar utama. Struktur internalnya seperti pada kolom, pilaster dan lantainya terbuat dari granit dan marmer dengan beraneka ragam warna yang dikumpulkan dari seluruh wilayah Rusia. Gereja ini dapat menampung sekitar 14.000 jemaat, namun sayangnya lebih difungsikan sebagai museum. Teman-teman, kota Saint Petersburg berada di Sungai Neva dan di ujung Teluk Finlandia. Seringkali disebut juga Venesia dari utara atau Venesia Rusia karena banyaknya kanal-kanal air. Kota Saint Petersburg dibangun di atas rawa dan air yang memiliki banyak sekali kanal-kanal dan ada sekitar 800 jembatan untuk menyambung semua daratan yang ada di kota ini. Untuk diketahui, panjang kanal-kanal di kota ini mencapai 282 km. Nggak nyangka kan?
Kalau ada waktu, kalian bisa ikut kanal boat trip sekitar 45 menit hingga 1 jam untuk mendapatkan nuansa berbeda, yaitu menikmati kota Saint Petersburg dari atas sungai. Keren! Kalau datang di kota Saint Petersburg, rasanya kurang afdol kalau kita tidak menyaksikan pertunjukan opera dan balet. Yuk, kita ke sana. Salah satu teater yang sangat terkenal di kota Saint Petersburg adalah Mariinsky Theater. Dibuka pertama kali pada tahun 1860 dan menjadi teater musikal terkemuka di akhir abad ke-19. Di tempat ini banyak menghasilkan mahakarya panggung seperti Tchaikovsky, Mussorgsky, dan Rimsky-Korsakov yang memulai pertunjukan perdana mereka di teater ini. Sepanjang sebagian besar era Soviet, teater ini dikenal dengan nama Teater Kirov. Saat ini teater Mariinsky adalah rumah bagi balet Mariinsky, opera Mariinsky, dan orkestra Mariinsky. Teater ini pertama kali dinamai oleh Permaisuri Maria Alexandrovna, istri Kaisar Alexander II. Di serambi pintu utama terdapat patung sang permaisuri. Kalau teman-teman berminat, kalian dapat mengikuti acara tur tambahan untuk menyaksikan pertunjukan opera dan balet ini. Saat ini selain Mariinsky Theater, juga terdapat banyak sekali teater-teater lainnya yang terkenal dan juga sangat megah di kota Saint Petersburg. Tiba saatnya untuk berbelanja dan kuliner di kota Saint Petersburg. Nah, sekarang saya ajak kalian ke Nevsky Prospect. Inilah jalan utama di kota Saint Petersburg yang dirancang langsung oleh Kaisar Peter yang Agung sebagai awal jalan menuju kota Novgorod dan kota Moskow. Jalan ini membentang dari gedung Admiralty sampai stasiun kereta Moskow, nama stasiun kereta di kota Saint Petersburg. Kemudian dari lapangan Vostania sampai ke Alexandria Nevsky Lavra. Di jalan Nevsky Prospect ini terdapat beberapa bangunan penting, antara lain Istana Stroganov-Ratelsky, Kazan Katedral yang bergaya neoklasik, Art Nouveau Book House, Monumen Ratu Catherine the Great, Perpustakaan Nasional Rusia, Anikov Bridge dengan patung kudanya, dan beberapa gereja dari abad ke-18. Dan yang pastinya sebagian besar pusat perbelanjaan dan hiburan malam di kota Saint Petersburg ada di kawasan ini. Demikian teman-teman, jalan-jalan seru kita di kota Saint Petersburg. Nah, sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Rusia, kalian harus apply visa Rusia. Tinggal siapkan dokumennya, langsung apply di kedutaan Rusia yang ada di Jakarta. Proses visa Rusia kurang lebih 20 hari kerja. Berikutnya, kita bicara cuaca. Negara Rusia memiliki 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Di kota Saint Petersburg, gambaran suhu udara sebagai berikut. Antara bulan Desember, Januari, Februari, suhu berkisar dari 9 derajat Celcius hingga minus 8 derajat Celcius. Dan biasanya turun salju. Di bulan Maret dan November, suhu berkisar dari 16 derajat Celcius hingga minus 3 derajat Celcius. Di bulan April dan Oktober, suhu berkisar dari 26 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius. Memasuki bulan Mei hingga bulan September, suhu berkisar dari 34 derajat Celcius hingga 14 derajat Celcius. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di bulan April hingga pertengahan Oktober, di mana udaranya nyaman untuk beraktivitas. Berikutnya kita bicara keamanan. Kota Saint Petersburg atau negara Rusia adalah tempat yang aman dan banyak sekali turis-turis yang datang. So, silakan datang saja ke kota ini dan negara Rusia ini tanpa perlu ragu-ragu. Dan berikutnya lagi kita bicara lokasi bermalam. Rekomendasi dari saya, kalian harus cari hotel yang tidak terlalu jauh dari Nevsky Prospect, sehingga di waktu bebas kalian bisa dengan mudah mengunjungi kawasan ini dengan nyaman. Dan terakhir kita bicara mata uang. Negara Rusia menggunakan mata uang namanya rubel dengan kode RUB. 1 rubel sekitar 191,21 rupiah. Teman-teman mesti double check rate finalnya menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, jalan-jalan seru kita di kota Saint Petersburg. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan kalau kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.